Halo adik-adik, senang bisa berjumpa lagi di sekolah minggu kita hari ini. Dan rasa tidak sendiri, ada teman Glenn. Halo Glenn, apa kabar? Baik, Lause. Bagaimana? Sudah siap untuk sekolah minggu Glenn? Sudah, Lause. Nah sekarang Glenn sapa dulu dong teman-teman kita yang ada di rumah. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah. Kita persiapkan hati kita mau beribadah pada hari ini. Teman-teman yang di rumah mandi dulu ya, jangan ibadah belum mandi, masih pakaian yang belum sopan karena kita mau beribadah kepada Tuhan harus dengan sikap hormat, sikap dengan sopan. Nah adik-adik, Glenn lihatlah di sekitar kita betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Glenn biasa lihat tak kalau malam ada apa? Ada bintang, Bintang, ada bulan yang Tuhan tempatkan di sana. Itu adalah semua ciptaan Tuhan. Dan sebagai Allah yang sudah menciptakan, Dia layak untuk kita puji, layak untuk kita sembah. Mari dengan sukacita adik-adik, saya undang semua mengambil sikap berdiri, kita pujikan pujian ini. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita ulang pujian ini ya, sekali lagi. Bila kulihat bintang gemerlapan, lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Allah kita yang sudah menciptakan alam semesta ini dan juga yang sudah menciptakan kita. Maka Dia layak untuk kita sembah dan kita puji. Mari kita akan masuk dalam doa pembukaan yang hari ini akan dipimpin oleh adik kita Eli. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah. Berkati kami dan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Makasih Eli yang sudah berdoa. Nah, terima kasih adik-adik yang ada di rumah. Glenn, langsung mau tanya, kira-kira di dunia ini manusianya ada berapa ya kira-kira? Nah adik-adik, kira-kira Ada miliaran. jumlah manusia yang ada di dunia ini kira-kira 7 miliar lebih. Sedikit atau banyak itu Glenn? Banyak sekali loh. Banyak sekali manusia di dunia ini. Tapi adik-adik, Tuhan mengenal setiap kita
Lause, Glenn dikenal, dan juga adik-adik yang di rumah dikenal oleh Tuhan. Maka Dia memanggil setiap kita. Respon kita adalah menjawab panggilan Tuhan. Nah, kita akan pujikan pujian yang sungguh indah yang berkata, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulang pujian ini, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, kita bersyukur ya Tuhan yang boleh memanggil setiap kita, dan kita bersyukur kita sebenarnya tidak layak. Kita orang-orang berdosa, tetapi Tuhan boleh mengasihi setiap kita. Itu adalah sebuah anugerah bagi setiap kita. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan Lause Charles. Sebelumnya kita naikkan pujian yang berkata, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan 3 bait ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hai adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Lause Charles bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di sini ya. Tetap sehat ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Di pagi hari ini kami kembali boleh datang kepada Engkau. Kami boleh menyembah Tuhan, bernyanyi dengan penuh sukacita. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Tolonglah bagi adik-adik kami supaya mereka boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik ketika mereka mendengarkan dan menyaksikan. Juga bagi hamba boleh menyampaikan firman-Mu juga dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana
bangsa Israel dengan taat dan setia di dalam menjalankan perintah Allah. Nah, Allah memerintahkan bangsa Israel melalui hambanya yaitu Musa untuk mendirikan kemah suci yang juga disebut dengan tabernakel. Nah, kita menyaksikan tayangan video ini ya adik-adik, kita belajar bersama-sama. Yuk kita saksikan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa memberitahu kepada semua orang bahwa Tuhan ingin mereka rela memberikan hadiah yang mereka terima untuk membangun kemah suci. Musa memberitahu bahwa mereka membutuhkan logam dan batu mulia, juga kayu akasia yang kuat, linen dan kain untuk membangun kemah suci. Untuk itu dibutuhkan juga pekerja terampil untuk mengerjakannya. Setiap pagi, orang-orang Israel dengan sukarela datang dan memberikan hadiah mereka untuk membuat kemah suci. Mereka membawa perhiasan dan benda-benda yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Kulit domba jantan, berbagai bahan kulit yang bagus, dan kayu akasia juga dibutuhkan di sana. Orang-orang Israel senang memberikan apa yang mereka miliki: linen halus, bulu kambing, dan benang yang mahal berwarna biru, ungu, dan merah tua. Yang lain lagi memberikan minyak zaitun, rempah-rempah, atau batu-batu berharga. Tuhan telah memberitahu Musa bahwa Bezalel dan Aholiab, dua pengrajin baik, harus ditugaskan untuk pekerjaan itu. Mereka dipenuhi dengan Roh Allah untuk mengerjakan semuanya. Keterampilan mereka sangat dibutuhkan. Pekerja terampil yang lain bergabung dengan mereka untuk membuat segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Setiap pagi, orang-orang terus berdatangan untuk membawa hadiah mereka. Segera mereka mendapatkan lebih dari yang mereka butuhkan, dan Musa akhirnya menyuruh mereka untuk berhenti memberi karena semuanya telah cukup. Dan mereka pun mulai mengerjakan pembangunan kemah suci sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Tabernakel harus dibagi menjadi dua ruangan yang dipisahkan oleh tabir tebal dari kain halus yang disulam dengan gambar-gambar malaikat berwarna biru, ungu, dan merah tua. Hanya para imam saja yang diizinkan untuk memasuki tempat suci. Satu-satunya benda yang dibuat untuk dimasukkan ke dalam tempat Maha Kudus adalah sebuah bahtera yang terbuat dari kayu akasia dilapisi oleh emas. Penutupnya terbuat dari emas murni dengan dua kerubim saling berhadapan yang sayapnya bertemu. Di balik penutup inilah kehadiran Tuhan akan terjadi. Tiang-tiang emas dan penutup dibuat untuk para imam agar dapat mengangkat dan memindahkan bahtera dalam perjalanan mereka. Selain itu, ada juga meja yang terbuat dari kayu akasia yang dilapisi oleh emas. Ada juga dudukan lampu dengan 7 cabang yang terbuat dari emas murni. Ini dibuat untuk menerangi tempat suci. Di sana ada altar emas untuk membakar dupa. Ada juga sebuah baskom besar yang terbuat dari perunggu. Ini digunakan agar para imam dapat mencuci tangan dan kaki mereka sebelum melayani Tuhan di kemah suci.
Selain itu, ada mezbah persegi dari kayu akasia yang dilapisi dengan perunggu. Pakaian khusus dibuat untuk imam besar Harun. Nah adik-adik, itu tadi adik-adik sudah menyaksikan kan tayangan video tentang bagaimana bangsa Israel membuat kemah suci yang disebut juga tabernakel. Bangsa Israel diperintahkan Allah untuk mendirikan kemah suci melalui hambanya Musa. Nah mereka juga membawa persembahan-persembahan adik-adik. Seperti kita lihat tadi ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka kan membawa harta benda mereka dan juga mereka diberikan emas, perak dan juga permata. Nah itulah yang mereka bawa adik-adik untuk dipersembahkan. Mereka membawa emas, perak, permata, rempah-rempah, kain lenang, kain kirmisi dan banyak lagi adik-adik. Bahkan adik-adik sampai Musa tadi katakan apa? Cukup, sudah cukup persembahannya. Karena persembahan itu melebihi yang akan digunakan adik-adik. Luar biasa sekali kan adik-adik? Nah bukan hanya itu juga adik-adik. Bangsa Israel malah mempersembahkan diri mereka. Loh, apa maksudnya mempersembahkan diri mereka? Bangsa Israel mempersembahkan diri mereka yaitu mereka terjun langsung di dalam pembangunan kemah suci itu adik-adik. Ada yang pandai memahat, mereka memahat. Ada yang pandai menjahit, mereka menjahit. Ada yang pandai menghias, mereka menghias. Ada yang pandai mengukir, mereka mengukir. Jadi mereka itu juga langsung bekerja di dalamnya adik-adik. Luar biasa sekali kan adik-adik? Nah adik-adik, mereka taat di dalam memberikan yang terbaik kepada Allah. Karena mereka mengasihi Tuhan. Tuhan juga lebih dahulu mengasihi mereka. Nah bagaimana dengan kita adik-adik? Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan Lause? Apakah kita sudah taat ketika kita diperintahkan Tuhan untuk beribadah kepadanya setiap minggu? Apakah adik-adik ketika beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan baik-baik? Sudah mandi, sudah duduk dengan tenang, dengan berpakaian yang rapi, dengan semangat? Ketika adik-adik menyanyi, memuji Tuhan, apakah adik-adik sudah menyanyi dengan baik? Nah, apakah ketika berdoa, adik-adik juga sudah berdoa dengan sungguh-sungguh? Ya. Nah, apakah ketika kita beribadah, kita juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Tidak bermain atau apalagi ketika adik-adik memegang gadget, hanya memperhatikan gadgetnya. Nah, semua itu adik-adik pertanyaannya, jawabannya hanya satu. Hanya berada di adik-adik saja. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah menyampaikan firman-Mu melalui tayangan dan juga adik-adik sudah menyaksikan tayangan video dan juga cerita firman-Mu. Biarlah melalui semua ini adik-adik boleh bertumbuh, boleh mengerti, memahami firman-Mu dengan baik dan juga memahaminya juga dengan baik. Dan adik-adik kami boleh bertumbuh, memberikan yang terbaik ketika Engkau memerintahkan mereka datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Berkatilah adik-adik kami Tuhan, beri mereka kesehatan yang baik. Engkau berkati juga bagi orang tua mereka, mama, papa, mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Keluaran 25 ayatnya yang ke-8. Nanti adik-adik meminta mama atau papa untuk membantu ya mendengarkan di dalam ketika adik-adik membacakan ayat hafalan ini ya adik-adik. Nah kita membacanya di Keluaran 25 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sekali lagi ya adik-adik. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Adik-adik tetap sehat ya.
tetap semangat supaya minggu depan kita kembali boleh berjumpa di dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Jesus loved me this I know, for the Bible tells me so. Little ones don't feel below, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Thank you. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik masih akan memberikan dengan dua cara. Yang pertama, Glenn, bagaimana caranya? Kirim di nomor rekening yang ada di bawah. Atau adik-adik boleh menitipkan persembahannya kepada orang tua dan orang tua akan membawa ke gereja, dan persembahannya boleh dititipkan kepada ibu atau penginjil Mary Chandra dan juga kepada Lause Wasti. Kita naikkan pujian yang berkata, beri syukur, beri syukur. Dalam susah ataupun senang, kita akan tetap bersyukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Dan doa persembahan kita akan didoakan oleh adik Elo. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati persembahan ini supaya dapat digunakan untuk pelayanan sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik Elo yang sudah memimpin doa persembahan pada hari ini. Nah, kita sudah berada di akhir dari ibadah sekolah minggu kita, dan kita akan ada pengumuman. Yang pertama, sekolah minggu kita masih akan tetap online. Adik-adik harap bersabar untuk selalu berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah, ibadah dari rumah, sekolah dari rumah, kerjakan tugas dari rumah. Karena kita belum aman dengan COVID-19 ini. Terus pengumuman yang kedua, adik yang di rumah kalau kemana-mana sering apa? Harus Menggunakan masker. harus menggunakan masker. Terus apa lagi? Sering-sering cuci tangan. Sering-sering cuci tangan dan selalu Jaga jarak. jaga jarak dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jangan sering berdekat-dekatan. Mungkin temannya atau siapapun itu, harap jaga jarak. Nah adik-adik, itu aja pengumuman kita. Kita akan berjumpa pada ibadah sekolah minggu di minggu depan. Dan kita ucapkan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.